Sebentar lagi, laptop Windows baru itu akan hadir. Nggak pakai Intel, nggak pakai AMD buat CPU-nya, tapi ini nih, pembuat SoC smartphone masuk ke ranah laptop. Ya sebenarnya sih mereka juga udah pernah punya juga, cuma kali ini bener-bener menarik nih buat lu tunggu semuanya. Dan sebenarnya gua sekarang memang lagi nyobain pakai MacBook Air M2 buat daily driver gua. Nih gue beli dan udah sebulan lebih make. Cuma ada si Snapdragon X Elite dan Plusnya gitu. SoC notebook dari Qualcomm. Jadinya gue mau jual nih jual lagi deh si laptopnya asli. Kalau masuk Indo ya, kayak gue bakalan pilih OEM mana yang oke sama budget gue nanti gue jual. Atau ya jual ke lu juga, nanti gue ganti ke tuh laptop ya. Kenapa nih gue terlalu gegabah ganti ke sistem Windows yang pakai ARM? Dan ini nih si Snapdragon X Elite series ini kan juga generasi pertamanya gitu buat laptop kayak begini gitu. Ya jawabannya ya gue penasaran. Gue mau jadi early adopter, cobain teknologi baru di operating system yang memang gue udah besar bareng. Jadi sebuah laptop pakai Snapdragon X Elite SoC-nya, tapi OS-nya tetap Windows, cuma basis ARM nih. Kira-kira gimana ya? Ya sebenarnya sih menarik ya, dari presentasi mereka punya produk dari Qualcomm sendiri hingga OEM manufakturnya pun juga kasih spek laptop yang udah oke-oke. Yang gua yakin si M2-nya MacBook Air gua ini udah pasti kelibas juga dari keunggulan yang dia punya. Mereka juga pun bandinginnya sama M3 punya MacBook gitu. Cuma kita balik ke dasarnya dulu lah. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton masih belum paham sama yang gua omongin sekarang. Apa sih Qualcomm Snapdragon X Elite? Ini nih kan kita taunya kan 8S Gen 3, 7 Gen 3, sama badut Snapdragon 95 doang nih gitu ya. Yes ya. Jadi Snapdragon X Elite ini adalah SoC-nya Qualcomm yang didesain untuk sebuah notebook kayak laptop gini lah ya. Sama juga kayak Snapdragon X Plus pun ya, cuma itu kelasannya di bawah Elite-nya aja gitu. Sama kayak Snapdragon 8 ke 7 atau Intel Core i7 sama Core i5 lah, paham kan? Dan ini adalah SoC, tipenya lebih mirip ke intinya yang digunakan di MacBook punya M3 ataupun M4 atau ya handphone kalian juga. Tentunya dia juga punya CPU di dalamnya. Namanya Qualcomm Orion dan GPU-nya pun ada, yaitu Adreno. Jadi biar lu nggak sulit, sekarang jangan salah sebut ya, CPU sama SoC itu beda. CPU itu di dalamnya SoC gitu ya. Nah, gue summary aja, yang menariknya itu apa nih yang dijanjiin sama si SoC ini gitu, si Qualcomm-nya ini. Yang jelas, performance Snapdragon X Elite itu bisa lebih cepat hampir 30% dari multithread CPU performance dibandingkan dengan Apple M3 di Geekbench benchmark-nya. Bahkan single thread-nya sendiri bisa lebih efisien dibanding Intel Core Ultra 7 155H, Intel Core Ultra 9 185H yaitu CPU Intel terbaru ya, dan juga AMD Ryzen 9 7940HS di power yang lebih kecil. Bahkan multithread-nya pun juga begitu, yang artinya kalau bisa mendapatkan performance yang lebih kencang di watt yang lebih rendah, otomatis baterai life-nya pun akan jauh lebih hemat. Bisa lihat aja nih, klaimnya itu udah up to 2 kali lebih irit buat di penggunaan casual cuy. Serta untuk sebuah SoC yang akan jualan fitur AI-nya, Qualcomm pun nunjukin hasil benchmark dari PC Max dari tes AI benchmark itu, skornya tuh jauh dibandingin dengan laptop Intel punya. Ya memang jelas untuk saat ini, NPU pada CPU Intel itu ya digunakan buat membantu tugas-tugas ringan aja yang dialihin ke AI biar lebih irit powernya. Itu aja gue excited, secara overall pun itu chipset tuh udah upgrade tuh si Intel. Dan memang standar laptop ataupun ultrabook harus kayak racikan Intel Core Ultra sekarang. Ini ada lagi si Snapdragon yang bagus banget gitu klaimnya. Jadi makin kuat lagi nih buat positioning laptop tipis basis Windows itu semakin bagus. Gue suka nih cara kompetisi kayak gini, bikin sadar gitu mainnya Windows, Intel, bahkan AMD dan juga si Apple punya yang bermain di ranah ARM based chipset yang lebih awal gitu. Ditambah juga untuk Windows ARM based ini atau yang gunain chipset Snapdragon ini juga udah kerjasama dengan beberapa developer software ternama ya buat ngemastiin si laptop ini tuh bagus pas sudah jadi. Cara mainnya tuh sama kayak Apple pula yang bagus buat memperkuat ini nih si laptopnya bakal berjalan optimal untuk di beberapa app saat launching gitu. Ya lumayan, dari Office-nya ada, sosmednya ada, bahkan Photoshop, DaVinci aja udah ada gitu. Jadi nggak clueless nih bakal jalan normal atau belum nih laptop. Tapi kalau kalian bingung kenapa harus ada list-list software yang didukung buat sistem ini, padahal juga sama-sama Windows ya sebenarnya ini tuh ya beda sistem arsitekturnya. Nggak mungkin plek-ketiplek sama. Pasti ada codingan yang berbeda buat ngejalanin aplikasinya. Yang jelas ini gue nggak paham ya, apalagi
apalagi pembahasan lebih dalam gitu. Dan ini juga dilakukan sama kayak Apple saat migrasi dari MacBook Intel ke M1 punya gitu, yang sama-sama udah berubah arsitekturnya. Jadi ini menarik banget nih buat gua yang memang udah punya ekspektasi tinggi sama ini laptop ya, udah dikasih hal-hal yang baunya tuh enak banget gitu. Gua sih nggak terlalu berharap sama ChatGPT atau AI generatif yang ada sekarang. Cuma teknologi AI buat mengefisienkan notebook itu bakal jadi lebih baik. Itu yang penting ya. Bisa kebayang portabilitas notebook apabila semakin bagus itu. Performanya kenceng, ya kencengnya beneran gitu ya, dan baterainya tuh tetap tahan lama. Ditambah kayak kemarin pernah gue coba Acer Swift Go AI yang pakai Intel Core Ultra aja tuh udah mantep banget kan. Nah ini yang baru gimana gitu. Kan keren gitu. Kalau memang bener-bener jadi on par bareng MacBook ya, bahkan gua aja lagi testing si laptop ini kayak Asus ini pun ya, si ZenBook 2, ini laptop layar 2 itu rasanya udah lebih mantap dengan CPU Intel Core Ultra. Kalau dulu tuh laptop 2 layar masih ada kekurangannya gitu. Ini sekarang jauh lebih asik. Nanti deh gua review sekalian gua kasih alasan kenapa gua nggak suka MacBook gue dibanding sama si Asus ini gitu. Ini Asus keren bro. Oh, keyboardnya lepas, gila gimana gua gak suka gitu ya. Nah ngomongin soal laptop pakai Snapdragon, ini fisiknya juga udah mulai dikenalin di luar sana. Dan mungkin saat event Computex sana bakal di-announce juga. Makanya kita mau ke sana kalau bisa mengcover informasi ini nih. Jadi si Windows ini udah mengenalkan laptop yang menggunakan arsitektur ARM base-nya ini dengan Snapdragon ya, itu dengan sebutan Copilot plus PC ya. Yang memang dengan kolaborasi besar saat ini, jadi sebuah laptop tercepat dan terpintar Windows yang pernah dibuat. Dari laptop Microsoft sendiri, yaitu Surface, menjadi laptop pertama yang basis asosiasi Snapdragon secara publik. Dan tentunya, OEM laptop yang dijual di Indonesia pun juga sudah mulai mengenalkan produk barunya. Dari Lenovo Yoga, Slim 7X, HP OmniBook ya, ini line up baru juga. Terus ada Dell XPS, Acer Swift 14 AI, dan Asus VivoBook S15. Jadi memang udah siap juga nih OEM ini ngejual laptop basis ARM dengan si Snapdragon. Tapi memang kalau dari line up yang mereka nggak semua ditaruh line up kategori Ultrabook yang flagshipnya, cuma di lini premium. Tapi ya nggak apa-apa, ya karena memang baru diperkenalkan, dan karena ini bukan ini flagship, otomatis nanti harganya pun nggak akan tinggi-tinggi banget. Harusnya kalau di globalnya itu start dari $999 aja gitu ya, paling masuk Indo beda-beda tipis kan. Gua ambil contoh laptop deh yang udah cukup jelas infonya, yaitu si Asus VivoBook S15, bukan laptop ini ya. Itu laptopnya udah nawarin performance baterainya aja udah up to 18 jam. Dan pas demonya pun itu udah sambil ngedit video. Keren gak sih? Performanya pun klaimnya sama, lebih cepat dari Apple M3. Cukup promising pak. Ditambah dia klaim lagi untuk penggunaan gaming ada fitur auto super resolutionnya. Ini menarik kan? Dan untuk laptop-laptop yang termasuk Copilot plus PC ini pun juga udah ada dedicated button untuk shortcut menu Windows Copilot. Ini kayak semacam ChatGPT yang memang disediain sama Microsoft-nya, yang harusnya pun kalian untuk gunain laptop dengan update terbaru pun udah bisa nyobain fiturnya, cuman ini ada shortcutnya aja. Ditambah sampai sekarang belum ada nih bentukan laptop Snapdragon X Elite yang bentukannya kayak MacBook Air gitu, yaitu laptop tanpa kipas, terus speknya basic di cut gitu ya. Jadi harusnya ya ini udah rata si Snapdragon-nya, full power, spek SoC masing-masing aja deh, plus kipas lagi ada gitu ya. Jadi ini udah bagus. Sama kalau kalian bingung ini laptop yang udah pakai Snapdragon cocok dipakai buat apa dan untuk siapa ya, mungkin sampai sekarang gue bisa ambil kesimpulan yang belum konkret ya. Kalau laptop ini penggunaan itu akan sama kayak laptop Ultrabook saat ini ya. Utamanya untuk di penggunaan kasual yang memang mobilitas super tinggi, namun tetap bisa buat konten digital sampai di ranah tertentu gitu. Apalagi software yang dijamin optimal, beberapa itu udah ada si Photoshop, DaVinci Resolve, sampai ada OBS aja, yang berarti itu si CPU nggak ecek-ecek cuy. Jadi ini ya, sampai sini lu mesti tahu aja. Kalau bisa lu ikut pantau perkembangannya. Ini SoC baru dari Qualcomm untuk sebuah laptop, apakah akan bagus? Atau ya hanya membadut aja karena ini nggak mau kalah sama Apple M series SoC-nya gitu ya. Intinya gue pengen cobain apakah ini benar-benar bagus, dan gue juga penasaran apa dengan si chip ini nantinya tuh yang semua yang ada di Windows PC sekarang bisa 100% optimal di ARM base, kayak productivity, coding, bahkan gaming bisa juga gitu di laptopnya. Dan apakah nanti untuk tiap-tiap software yang udah ada untuk si Windows yang biasa itu atau si X86-nya bisa langsung digunakan ke basis ARM-nya nggak sih? Jujur aja
harapannya memang terlalu tinggi memang. Tapi jangan sampai lupa sih, ini adalah generasi pertama. Yang jelas masih ngebangun prosesnya lagi. Yang pasti bakalan banyak hal aneh, bahkan banyak masalah untuk perilisan yang pertama. Jadi jangan langsung ngatain aja sih, ya kalian pantau aja dulu. Ya intinya, semoga aja nanti kita bisa liput banyak hal tentang si Snapdragon X Elite Notebook kali ini. Jadi kalau kalian ikut penasaran juga, ya stay tune aja. Infonya semua bakal kita cover di Komputex nanti. Dan kalau gua hands on terus bagus, ya pasti gue bakal beli juga laptopnya, dan ini gue bakal jual. Ada yang mau nggak laptop MacBook Air gue? Kayak nggak cocok ya MacBook disebut laptop gitu ya. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Snapdragon X Elite Notebook ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian. Yang ini sekedar share aja, gue nggak ada barang apa-apa, nggak ada review juga ya, jadi sorry ya. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.